Tips dari para mantan DC pinjol untuk nasabah Galbay. Ini adalah cara teraman bagi Anda untuk Galbay. Ketika Anda Galbay, sudah tidak punya duit lagi untuk bayar angsuran pinjol, maka Anda akan mulai menghadapi banyak masalah. Teroran debt collector pinjol, ancaman-ancaman penagihan, dan ketakutan-ketakutan yang timbul karenanya. Dan kecemasan yang luar biasa pun mulai Anda rasakan. Pokoknya, hari-hari Anda itu akan dipenuhi kesulitan, bahkan saking sulitnya, sampai-sampai Anda tidak bisa tidur, tidak selera makan, raut wajah pun berubah, karena mood Anda sudah berubah. Intonasi suaranya juga jadi lebih ketus, bahkan suka marah-marah, karena emosi Anda sudah tidak terkontrol lagi akibat kepikiran, cicilan, ditambah lagi dengan tekanan dan teroran, bahkan ancaman dari para debt collector pinjol. Itulah yang akan terjadi. Dan mungkin Anda sedang mengalaminya pada saat ini. Padahal, kalau Anda tahu dan Anda paham kondisi dan keadaan Galbay itu sebenarnya, itu semua tidak perlu terjadi kepada Anda. Anda tidak perlu gusar. Tidak perlu stres, tidak perlu takut. Anda tidak perlu tertekan dan lain-lain. Malah seharusnya Anda bisa hidup tenang. Anda bisa hidup santai dan Anda bisa menjalani hidup Anda normal seperti biasanya. Kalau Anda tahu sebenarnya arti daripada Galbay itu. Karena Galbay itu bukanlah masalah. Sebenarnya Galbay itu tidak ada masalah di situ. Galbay itu tidak pengaruh ke kondisi hidup Anda. Artinya Galbay itu tidak bisa mempengaruhi hidup Anda sebenarnya. Karena Galbay itu risikonya yang sebenarnya itu bukan di Anda. Justru dengan Galbay lah hidup Anda akan tenang dan Anda akan terselamatkan dari kemiskinan atau dari kehancuran akibat daripada perangkap pinjol yang sedang menjerat Anda sekarang ini. Kenapa? Karena kalau Anda bayar terus pinjolnya, maka saya jamin hidup Anda akan melarat. Hidup Anda akan sangat miskin, semiskin-miskinnya nantinya. Ketika Anda bayar lunas dan lancar pinjolnya, tentu saja Anda akan ditawari lagi. Anda akan mendapat penawaran dengan limit yang lebih besar lagi dari pinjolnya. Dan juga akan semakin banyak pinjol-pinjol lain yang datang kepada Anda untuk nawarin pinjaman ke Anda karena pembayaran Anda tadi lancar. Yang ujung-ujungnya nanti Anda akan tergiur karena kemudahan dari pencairan yang mereka tawarkan dan limit yang lebih besar lagi yang kelihatannya menggiurkan. Sehingga Anda tidak akan sadar bahwa pinjaman Anda sudah sangat banyak. Dan bunganya pun tentu semakin mencekik. Dan itu terjadi tanpa Anda sadari. Maka saat itu, Anda akan mulai menggadaikan atau bahkan menjual barang-barang Anda satu persatu hanya untuk bayar cicilan pinjol. Gadaikan motor, mobil, pinjam sana-sini, gali lubang tutup lubang ke saudara, teman, dan sebagainya. Bahkan tanah dan rumah Anda pun akan terjual hanya untuk bayar pinjol. Tapi hutang Anda tidak akan pernah lunas. Sudah banyak yang ngalamin hal itu. Sudah ribuan bahkan puluhan ribu yang menjadi contoh dan menyesali hal itu karena hal itu terjadi tanpa mereka sadari. Dan saya peringatkan kepada Anda, jangan sampai Anda menjadi salah satu korban berikutnya. Jadi apabila saat ini Anda ada pinjaman online, lebih baik Anda langsung Galbay. Galbay itu enak, lega. Semua beban Anda akan lepas. Hanya saja ketika Anda Galbay ada sedikit resikonya, yaitu teroran debt collector pinjol. Selain itu, tidak ada resiko yang akan Anda hadapi. Loh, tapi kan Galbay itu akan diteror oleh debt collector pinjol. Stres dong kita, dan kita akan takut. Tidak juga. Banyak kok yang Galbay, tapi hidupnya tenang-tenang aja, santai aja. Bahkan jumlah pinjaman mereka itu, limit hutangnya itu jauh lebih besar daripada Anda. Mereka enjoy-enjoy aja tuh, santai aja. Mereka bisa hidup normal seperti biasa. Karena mereka tahu cara dan tips Galbay yang aman dan tenang. Bagaimana caranya dan apa tipsnya? Baik, ini dia untuk kalian semua.
Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Di sesi kali ini, saya akan membagikan tips dan cara yang aman untuk galbay yang saya dapat, yang saya ringkas dari pengalaman-pengalaman dari para teman-teman DC Pinjol yang sering curhat ke saya dulu, yang sering cerita ke saya dulu ketika saya masih aktif bekerja di pembiayaan. Jadi, tips ini saya rangkum dari cerita langsung oleh para teman-teman DC Pinjol ya, dari banyak DC Pinjol. Karena saya berteman ke mereka ketika saya masih kerja di bagian finance dulu. Ini bukan hanya 1 atau 5 orang dan bukan teori yang katanya-katanya. Ini real pengalaman dari banyak DC Pinjol. Tips dan pengalaman mereka ini sudah tentu bisa membantu Anda untuk galbay dengan aman dan tenang. Karena saya akan bagikan semua rahasia, saya akan paparkan semua rahasia tentang cara kerja penagihan atau trik dan modus-modus yang mereka pakai untuk meneror kalian. Jadi, tentu kalian akan bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi teroran para debt collector ini apabila Anda tahu rahasia di balik itu semua. Dan rahasia itulah yang akan saya buka dan saya bongkar kepada Anda. Modus-modus mereka, cara mereka, dan apa-apa saja yang mereka rencanakan untuk membuat Anda takut, meneror Anda, sehingga Anda membayar hutang pinjol dan Anda terus-menerus terjerat di dalam pinjol. Nah, inilah yang akan kita bahas, teman-teman. Jadi begini, teman-temanku sekalian. Setiap pagi, para debt collector ini akan di briefing. Sebelum mereka berangkat kerja ke lapangan, mereka akan di briefing setiap paginya. Jadi tujuan briefing ini adalah semacam pengarahan ya, pengarahan singkat dan pemetaan rencana kerja serta pemeriksaan-pemeriksaan atau pengecekan hasil kerja mereka dari hari sebelumnya. Supaya dari hari sebelumnya mereka bisa belajar dan hari ini hasilnya bisa lebih maksimal daripada hari sebelumnya. Itulah yang mereka lakukan setiap pagi. Mereka melakukan briefing ini adalah untuk pembekalan kerja dan pemberian semangat serta motivasi supaya para debt collector ini semangat kerja. Termasuk di dalamnya nanti mereka akan nyanyi-nyanyi sambil gerak-gerak ya, memberikan semangat dengan kata-kata atau lagu-lagu yang menyemangati mereka. Nah, tujuan briefing ini adalah untuk menentukan target penagihan. Nasabah-nasabah yang mana saja yang kira-kira akan mereka tagih dulu. Mereka biasanya sudah ada itu daftar nasabah yang respon. Yang ketika mereka WA, ketika mereka SMS, ketika mereka kirimin email, atau bahkan ketika mereka telepon. Nasabah-nasabah yang janji bayar dan yang nggak bakal bayar. Nah, itu mereka sudah buat daftarnya. Ada 3 daftar tuh. Nasabah yang respon, nasabah yang janji-janji, dan nasabah yang tidak respon sama sekali. Nah, dari 3 kategori nasabah ini, mereka sudah bisa tentukan nasabah-nasabah yang akan jadi prioritas penagihan mereka, yaitu nasabah yang janji bayar, kemudian yang respon tadi. Nah, untuk nasabah yang tidak respon ketika mereka kirimi pesan atau chat penagihan, nasabah ini mereka akan kesampingkan dulu. Nasabah ini mereka tidak akan mereka hiraukan dulu, bahkan mungkin akan mereka lupakan dulu. Mereka lewatkan dulu nasabah ini. Tapi untuk nasabah yang respon tadi, apalagi yang janji bayar, nasabah-nasabah inilah yang akan mereka kejar terus. Mereka akan tingkatkan terorannya, tekanannya ke nasabah-nasabah ini. Supaya sebisa mungkin dan secepat mungkin nasabah ini bayar, sehingga target mereka tercapai. Karena nasabah ini, ya, mereka anggap akan bayar. Makanya, saya selalu bilang untuk tidak merespon ataupun menanggapi segala macam bentuk penagihan dari debt collector pinjol. Anda cuekin supaya Anda tidak jadi target utama atau target prioritas penagihan mereka. Itu yang selalu saya katakan di konten-konten saya. Itu yang pertama. Jadi setiap pagi mereka itu akan di briefing, dibekali dari kantor. Lalu kemudian mengadakan pemetaan sebelum mereka berangkat ke lapangan. Lalu kemudian mereka dibekali kira-kira apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka ucapkan, dan apa yang harus mereka perbuat supaya para
nasabah ini ketakutan, bisa di-steer untuk mencari dana supaya tagihannya segera dibayarkan. Itu yang pertama tadi. Nah, yang kedua, mereka akan sangat senang sekali kalau ada nasabah yang respon ketika di chat penagihan, atau ketika diteror, atau bahkan ketika ditakut-takuti. Apalagi kalau nasabahnya terlihat ketakutan atau bahkan membalas dengan chat memelas, ya, dengan nada memohon. Tentu debt kolektornya akan sangat senang dan semakin bersemangat sekali untuk meneror nasabah ini. Jadi dengan Anda membalas teroran debt kolektor, apalagi dengan nada memohon, tidak akan ada gunanya. Itu tidak akan membebaskan diri Anda dari para cengkraman debt collector ini. Justru hal seperti itu akan membuat Anda semakin ditekan dan semakin dikejar terus oleh para debt collector ini. Karena nasabah yang begini pasti bayar. Udah ketakutan, ya pasti bayar. Tinggal ditingkatkan aja lagi terorannya. Bila perlu, tinggal diancam-ancam sedikit lagi dengan memakai undang-undang, dengan mengatakan akan lapor polisi segala macam, akan dikasuskan. Beres deh, nasabahnya bayar ya. Itu. Karena memang seperti itu yang terjadi di lapangan. Ketika nasabah merespon WA atau SMS, email, atau bahkan menjawab telepon debt collector pinjol ini, mereka tahu apakah Anda takut, apakah Anda gemetar, atau apakah Anda stres. Dan ketika Anda merespon, debt collector itu beranggapan bahwa Anda takut ke mereka. Kalau tidak takut, nggak mungkin Anda merespon. Itu logikanya. Dan itu memang logika. Tapi ketika Anda tidak respon, Anda cuek, bahkan mungkin Anda mengabaikan semua chatannya, bahkan Anda langsung hapus sebelum Anda baca. Disitulah debt collectornya bingung. Bahkan debt kolektornya akan takut dan malas untuk ngirimin chat penagihan ke Anda secara terus-menerus. Artinya debt kolektornya akan berhenti ketika Anda melakukan atau menanggapi dengan cara demikian. Nah, yang ketiga, biasanya nasabah yang dikunjungi itu jarang ada yang menanyakan identitas debt kolektor yang menagih. Bahkan nomor WA yang tidak dikenal pun bisa mereka percayai dan bisa mengendalikan hidup mereka. Bahkan bisa mereka disetir atau diarahkan. Disuruh untuk transfer pun mereka mau. Saking ketakutannya, mereka akan lakukan itu. Padahal mereka tidak kenal dan tidak tahu siapa yang nyuruh mereka untuk transfer. Ini yang bahaya itu. Nah, nasabah seperti inilah yang paling disukai oleh para debt kolektornya. Karena nasabah seperti ini bisa dengan mudah dikendalikan. Bisa dikontrol dengan gampang. Nggak tahu nomor teleponnya pun, mereka bisa disetir. Apalagi sudah debt kolektornya datang ke rumah. Habislah tuh nasabahnya. Yang keempat, debt collector biasanya akan memberikan tenggat waktu yang sangat singkat ke nasabahnya. Karena jika terlalu lama jeda waktu yang diberikan, nanti ujung-ujungnya ini nasabah ini malah akan tidak bayar. Karena dia punya waktu untuk berpikir, punya waktu untuk tanya sana-sini, punya waktu untuk konsultasi, punya waktu untuk melihat konten-konten seperti konten yang saya buat ini ya. Dan akhirnya nanti mereka ini akan galbay. Ujung-ujungnya mereka ini akan galbay. Jadi sebisa mungkin para debt collector ini tidak akan memberikan waktu yang cukup atau jeda waktu yang cukup untuk mereka ini untuk berpikir atau untuk mencari solusi lain. Yang ujung-ujungnya nanti mereka tidak takut lagi dan mereka ujung-ujungnya akan galbay. Jadi sehingga para debt collector ini akan mengirimkan, kami menunggu sampai jam 2 siang ini paling lambat. Kami tunggu sekarang juga. Kami tunggu 3 jam lagi. Kalau tidak, maka kami sudah ada di rumah Anda. Bawa RT RW dan materai dan lain-lain sebagainya, bla bla bla. Yang kelima, sebenarnya para debt collector pinjol ini sudah ada aturan yang tidak bisa dilanggar oleh para debt collector pinjol. Mereka harus tunduk kepada aturan OJK. Seperti debt collector yang datang wajib dan harus menunjukkan kartu identitas mereka, surat tugas, dan sertifikasi profesi mereka, serta kelengkapan lainnya. Dan itu semua harus sesuai dengan KTP atau data diri mereka. Karena bisa saja orang lain memakai surat tugas orang lain. Dan tanggalnya pun di sana, serta stempelnya dan juga tanda tangannya harus lengkap, bahkan kop suratnya. Penagihan tidak boleh dilakukan sebelum jam 8 pagi atau setelah jam 8 pagi.
karena itu akan mengganggu kepada nasabah. Kata-kata yang disampaikan tidak boleh mengintimidasi, apalagi meneror dan menakut-nakuti. Maka jika debt collector datang ke rumah Anda, sebaiknya Anda langsung persiapkan nomor telepon OJK dan juga nomor telepon polisi. Atau Anda rekam debt collectornya supaya nanti Anda bisa laporkan mereka dengan bukti-bukti yang lengkap. Mereka akan takut dan nggak berani macam-macam kalau Anda melakukan ketiga hal tersebut. Yang keenam, data pribadi pinjol itu tidak akan pernah bisa dihapus dengan memakai cara apapun. Jadi tidak pernah ada yang bisa hapus data nasabah selain daripada pinjolnya sendiri. Jadi saran saya kepada teman-teman, jangan percaya dengan yang namanya joki pinjol, jasa hapus data, jasa hapus hutang, dan lain sebagainya. Itu semua adalah penipuan. Kalau memang benar mereka itu bisa menghapus data, kenapa mereka tidak lakukan sendiri untuk mereka? Mereka ajukan pinjaman, hapus data, ajukan lagi pinjaman ke pinjol lain, hapus data lagi, ajukan lagi pinjol ke pinjol lain, hapus data lagi. Kenapa mereka harus butuh data Anda? Data mereka saja yang mereka pakai lalu mereka hapus-hapus, atau data saudara atau keluarga mereka. Itu logikanya, teman-teman. Jadi mereka itu hanyalah orang-orang yang cari mangsa, yang sibuk dengan cara-cara mereka untuk menipu orang yang sedang kesulitan, terlebih seperti Anda yang sedang bingung dan juga ketakutan. Oleh karena itu saya katakan, jangan pernah takut dan jangan pernah bingung, apalagi kepikiran untuk cari jalan pintas. Kalau tidak, maka Anda akan jadi sasaran empuk para joki pinjol dan para penipu ini. Yang ketujuh, pinjol resmi itu sebenarnya tidak boleh sebar data, tidak boleh hubungi ke kontak darurat atau menagih ke kontak darurat. Karena ada aturan yang mengikat dan harus ditaati. Salah satunya adalah Surat Edaran OJK nomor 19 tahun 2016. Nah, ketika mereka melanggar ini dan dilaporkan dan terbukti, maka mereka akan ditegur, bahkan mungkin bisa dipecat. Jangankan itu, bahkan perusahaan mereka pun bisa kena sanksi, bahkan izin usahanya bisa ditutup untuk pinjol yang legal. Nah, untuk pinjol yang ilegal tidak usah Anda pedulikan, langsung galbaikan aja. Bila perlu untuk pinjol yang ilegal, Anda langsung saja ganti nomor, hapus data-data elektronik Anda semua, lalu kemudian Anda reset HP Anda ke setelan pabrik, selesai. Nah, ini yang kita bicarakan adalah pinjol yang legal ya. Yang kedelapan, para debt collector ini akan mencoba mengirimkan chat berupa ancaman, yaitu nasabah akan dipolisikan atau dipenjarakan. Dan debt collectornya berharap bahwa nasabah ini akan percaya dan takut, sehingga nasabah ini akan berusaha dengan segala cara untuk cari utangan, untuk gali lubang tutup lubang buat bayar cicilan. Dan cara ini sampai sekarang ini masih sangat efisien dipakai oleh para debt collector pinjol. Makanya mereka masih selalu menggunakan cara-cara ini karena dianggap masih sangat bermanfaat dan sangat efektif untuk menekan nasabah. Nah, untuk yang terakhir, debt collector pinjol ini akan berhenti menagih Anda, akan berhenti meneror Anda, akan berhenti menakut-nakuti Anda apabila Anda, nasabahnya, tidak mempan lagi diteror, tidak mempan lagi ditakut-takuti. Sudah mereka lakukan semua cara, tapi nasabahnya tetap nggak respon. Nasabahnya tetap abai. Mereka tidak peduli. Semua chat tadi tidak direspon. Dikunjungi, nasabahnya cuek aja. Nasabahnya bersikap biasa saja ketika dikunjungi oleh debt collector pinjol, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, nasabah yang seperti ini, mereka akan kapok untuk menagihnya dan mereka akan cuekin dan biarkan. Nah, itulah cara dan trik yang dipakai oleh para debt collector pinjol untuk menagih para nasabah galbait. Dan dengan mengetahui cara-cara tersebut, tentu Anda sudah tahu sikap dan cara bagaimana yang harus Anda buat untuk menanggapi atau menghadapi teroran para debt collector pinjol ini. Dan Anda sudah tahu bahwa posisi Anda sebagai nasabah, Anda adalah orang yang tidak bisa diganggu-gugat atau dituntut secara hukum ketika Anda galbait. Galbait itu sebenarnya tidak masalah. Dari sini Anda bisa paham bahwa itu semua yang mereka lakukan oleh para debt collector pinjol ini, itu hanyalah cara mereka untuk menekan Anda,
untuk menakut-nakuti Anda, untuk mengendalikan dan mengontrol hidup Anda, supaya Anda nurut kepada mereka sehingga Anda ketakutan dan Anda bayar. Di lain daripada itu tidak ada. Jadi oleh karena itu teman-teman, saya katakan, mulai sekarang, Anda jangan pernah takut, Anda jangan pernah respon, Anda jangan pernah tanggapi teroran dari para debt collector pinjol. Dengan demikian, maka otomatis hutang Anda akan lunas dan Anda akan galbay dengan aman. Anda tidak terganggu, emosi Anda tidak menjadi down. Jadi, inilah materi yang bisa saya bawakan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Semangat galbay, jangan pernah kendor. Karena galbay itu adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan hidup Anda dari keterpurukan, dari kemiskinan, dan dari kehancuran. Oke, tetap semangat galbay teman-teman, dan salam sahabat.